Baik, ini terkait mengenai masalah hadis yang terkait dengan surat Yasin. Ada sebagian yang maudhu, palsu, ada sebagian yang dhaif karena ada syekhul majhul, ada tokoh yang tidak dikenal, dan ada pula sebagian yang dihasankan oleh para ulama. Sehingga terkait hadis, sikap kita kalau kepada hadis yang maudhu tidak bisa diamalkan karena hadisnya maudhu atau palsu. Misalnya kita bisa merujuk untuk hadis-hadis palsu, ada ulama yang menulis kumpulan hadis seperti Imam Ibnul Jauzi misalnya menulis kitab Al-Maudu'at atau kumpulan hadis palsu misalnya. Maka kalau palsu tidak bisa kita amalkan. Kalau yang kedua adalah hadis yang dhaif. Untuk hadis yang dhaif yang terkait dengan masalah keutamaan, ini ada kaul dari Imam Nawawi, beliau menyebutkan bahwa hadis yang terkait dengan keutamaan itu bisa dijadikan motivasi tapi tidak untuk diyakini. Jadi pada prinsipnya hadis dhaif pun itu tidak bisa dijadikan sebagai rujukan dalam beramal. Kenapa? Karena hanya untuk motivasi dan tidak bisa diyakini. Sehingga ketika kita menyampaikan hadis dhaif, maka disampaikan hadis ini dhaif. Contoh misalnya, ketika kita menyampaikan satu hadis dan hadisnya itu lemah, maka sampaikan bahwa hadis ini hadis yang lemah, hadis yang dhaif. Loh, kenapa dibaca? Untuk memberi motivasi. Contoh, sumu tasihu, berpuasalah kamu akan sehat. Hadis ini dhaif. Maka kita katakan hadis ini dhaif sebagai motivasi. Tetapi dalam bab ini untuk kasus sumu tasihu itu adalah bukan terkait dengan keyakinan yang fatal, karena memang secara makna benar setelah kita puasa maka salah satu buahnya adalah sehat. Tetapi kalau kemudian terkait keyakinan akan mendapatkan ampunan misalnya, akan mendapatkan pahala sekian-sekian misalnya, maka yang semacam ini sangat fatal kalau kemudian diyakini sementara hadisnya dhaif. Maka dalam bab hadis dhaif tidak bisa dijadikan sebagai acuan atau sandaran untuk keyakinan beramal, hanya untuk memotivasi. Dan adab dalam membaca hadis yang dhaif itu ketika kita mengetahui hadis itu dhaif, maka hendaknya menyampaikan bahwa hadis itu dhaif. Kemudian yang ketiga, kalau hadis itu hasan atau diperselisihkan oleh para ulama, kedudukannya ada yang menyebut hasan, ada yang menyebut dhaif misalnya. Ini monggo saja, karena standar hadis dalam bab pentakhrij hadis itu ulama satu dengan ulama yang lain, tentunya ulama hadis itu berbeda-beda. Sementara seperti kita masyarakat awam itu sifatnya hanya user, menggunakan atas apa yang sudah diteliti oleh para ulama. Kita tidak punya kemampuan untuk meneliti hadis Nabi, ilmu kita tidak cukup. Maka kita hanya bisa membaca, oh hadis yang menjelaskan keutamaan membaca surat Yasin di kuburan akan mendapatkan pahala sejumlah orang yang meninggal di kuburan. Itu hadisnya ternyata tidak sahih misalnya. Ya sudah, kita tidak perlu meyakini akan mendapatkan pahala sejumlah penghuni kubur karena hadisnya tidak sahih. Tetapi ketika ada hadis yang diperselisihkan oleh ulama, hadis perintah untuk membaca surat Yasin ketika sebelum meninggal dunia, maka dalam masalah ini ulama berbeda pendapat. Di situ disebutkan untuk dibacakan iqra'u, bacakanlah surat Yasin. Di situ disebutkan agar membacakan surat Yasin pada saat orang sebelum meninggal
dunia. Dalam hadis disebutkan iqra'u mautakum, bacakanlah orang yang meninggal di antara kalian, maksudnya sebelum meninggal, surah Yasin. Sebagaimana pula ketika kalau hadis ini sahih, laqinu mautakum la ilaha illallah. Tuntunlah orang yang mati membaca la ilaha illallah. Maka untuk membacakan la ilaha illallah itu sahih, dituntun. Adapun untuk bacakanlah surat Yasin sebelum orang meninggal dunia, ini statusnya diperdebatkan oleh para ulama. Nah, kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah termasuk Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu termasuk yang menghasankannya, sehingga hadis itu bisa diamalkan kalau ada orang sebelum meninggal dunia dibacakan surat Yasin. Tetapi kemudian ada ulama yang menyebutkan itu adalah dhaif lalu tidak mengamalkan, maka kita tidak bisa kemudian memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, karena memang pentakhritan hadis ulama satu dengan ulama yang lain memiliki standar yang berbeda, sehingga prinsipnya pada umumnya hadis yang berbicara tentang masalah Yasin khususnya malam Jumat atau di pemakaman pada umumnya adalah hadis yang dhaif. Tentu ini saya kapasitasnya bukan sebagai pentakhrid hadis, hanya sebagai user, sebagai pengguna atas yang sudah diteliti oleh para ulama. Tetapi hadis yang menjelaskan sebelum kematian maka itu diperdebatkan, sehingga bagi yang meyakini itu hasan silahkan diamalkan, bagi yang meyakini itu dhaif silahkan ditinggalkan. Wallahu alam bishawab.